Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sama Mas Bro Tegal yang paling ganteng seluruh Tegal ya. Tentunya ya, belum apa-apa sudah cerenges cengengesan. Inilah ciri khas dari Mas Bro yang apa adanya. Kalau lagi cerengesan cerenges, kalau lagi serius ya serius ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan di hari Senin ini ya mudah-mudahan kembali beraktivitas dengan aktivitas yang masing-masing. Semua dalam aktivitasnya mudah-mudahan sukses selalu ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang kacau balau, yang penting intinya memberikan edukasi yang sebenar-benarnya tanpa nipu-nipu Anda, supaya Anda jadi cerdas, jadi pintar ya, supaya nanti nggak sangkut bila mana baru masuk kripto. Terutama untuk pemula ya, harus belajar dulu, gabung grup Telegram supaya ngerti apa yang akan diinvestkan Anda, itu invest model apa, invest yang kacau enggak, invest yang ada harapan, atau invest yang nantinya akan merugikan harta bondo Anda. Harus belajar, harus sabar, harus tahu, harus mengerti. Kalau Anda begitu masuk mendengarkan orang yang langsung ngebul-ngebul, maka Anda akan kena jebakan Batman. Karena yang sangkut dari tahun 2021 hingga sekarang itu kebanyakan yang belum tahu kripto, nggak riset, nggak belajar, tahu-tahu unyuk masuk, ditikam sama si kuda nil sarasa begitu ya. Jadi yang nanti akan saya beritakan di sini mungkin masih seputar berita dulu, juga nanti di belakang ada technical analisis sedikit yang untuk pemahaman kita semua, supaya kita tahu arahnya kripto mau kemana ya. Jadi harus banyak belajar, banyak tahu, supaya kita itu nanti cuan di kemudian hari. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mas Bro tumben hari ini agak lembut sedikit ya karena lihat market yang naik turun. Yang penting yang namanya manusia, kayak video kemarin dibilang hujan panas, itu sebetulnya sama dengan kripto. Ketika dikasih naik minta turun, dikasih turun minta naik, dikasih naik sama turun, Anda malah loncat-loncat, kacau nggak karuan, suteres ya. Jadi saya akan memberikan berita yang sangat menarik hari ini, yang mana kemarin Donald Trump, sekarang saya namanya berpindah haluan, berpilih kasih, pindah ke lain hati ya. Mana yang jadi ya, kita nganalisanya kan sesuai dengan apa namanya bacotan dia maaf ya kasar dikit ya, omongan dia itu yang kayaknya ditimbang-timbang itu antara Trump dan Kennedy itu yang memang menjagokan apa, yang membebaskan kripto dari statement dia itu yang lebih berbobot. Yang mana kan begitu, yang namanya kita Mas Bro kan mau yang jadi Trump, mau yang jadi Kennedy, nggak jadi soal, yang penting jangan yang jadi Biden lagi, itu aja ya. Seperti itu ya, kita kan nggak tahu si Trump hatinya kayak apa, si apa namanya Kennedy seperti apa. Yang kita tahu kan sepak terjangnya, dan daripada omongan-omongan dia dan statement-statement dia itu kelihatannya berbobot nggak dengan kripto, kan seperti itu ya. Langsung saja di sini ya, sebelum kita membahas technical analysis, kita akan sedikit mengulas yang terjadi ke depan. Kripto akan semakin rame dan akan yang apa namanya yang pro kripto, Mas Bro akan menggali info-info terus. Jadi nanti ikut ke AS bersama Mas Bro untuk apa namanya noblos daripada calon pilpres ya, calon apa namanya presiden ya. Kita nanti ke bareng-bareng ke AS ya, naik odong-odong dari Tegal lawakan model apa itu ya. Robert F Kennedy JR ya memuji Bitcoin ya, gila ya. Robert F Kennedy ya JR ini memuji Bitcoin, sebut CBDC sebagai alat pengendalian. Ini berita yang terbaru lagi, terutama ya kalau media sudah apa namanya diminta untuk membungkam kripto supaya kripto hancur, mereka mau serok ya sudah, beritanya
Gary Gensler dikeluarin lagi dan seperti itu. Tapi kalau beritanya mau diangkat, dia mau dinaikkan kripto yang setinggi langit, pasti berita bobroknya dibuang bro. Kalau berani membuka berita yang buruk-buruk, media massa yang nggak akan dibayar sama dia, dikeplet sama dia. Ya, Anda percaya nggak percaya, nanti kalau musimnya bull market kripto, ya YouTube itu yang ditayangkan yang di depan aja ya, yang kontrol dia YouTube juga ya, isinya ya Mas Bro melulu di situ. Yang lain tuh minggir dulu begitu ya. Memang ya namanya kita. Jadi sejauh ini ya, kalau kita mengikuti channel Mas Bro ini, nggak akan saya jadikan bodoh. Saya juga ahli politik juga dikit-dikit ya. Jadi skenario mereka itu seperti ini. Jadi nanti ketika ini sekarang semua membaik-baikkan, ngepro bala-bala ya sama kripto, itu akan dijadikan alat politik mereka. Yang namanya ya, mereka itu jelas butuh dukungan finansial maupun dukungan moral massa ya. Jelas bos-bos kripto itu kan kaya-kaya ya, itu di situ. Jadi nanti setelah kripto ini diangkat tinggi banget ya, kemungkinan nanti untuk modal untuk modal pilpres juga, untuk modal kampanye, untuk modal yang macam-macam dalam dunia politik yang berhubungannya dengan kepilpresan kan membutuhkan dana nggak sedikit. Tentunya kan tetap kripto itu dirangkul ya, market yang berita yang menjelekkan kripto tetap disikat sama dia. Jadi suatu usaha politik untuk memenangkan daripada pilpres yang akan datang tahun 2024. Setelah nanti tahun 2024 ya, bisa jadi berubah lagi bro ya, berubah lagi, bisa terjadi banting lagi lah. Sudah namanya udah yang capres yang dijagokan sudah jadi ya, keuntungan dari kripto sudah banyak ya, biaya sudah tercukupi. Ini kalau kripto dijual itu sudah tercukupi, dan nanti ya serok lagi di bawah untuk bull market yang akan datang. Makanya di sini secara politis ya, kita jadi bisa tahu, bisa melihat yang ke depan seperti apa. Jadi Mas Bro akan memberikan kesimpulan yang sangat penting. Tolong ini dicatat baik-baik. Dengan kejadian ini itu dari tahun 2021 hingga sekarang itu, akhirnya Mas Bro bisa membaca ya, ini saya sampaikan kepada anda semua ya, bisa membaca. Kalau mau kaya di kripto, mau cuan di kripto, mau sukses di kripto, mau jadi jutawan di kripto, bisa jangkanya panjang ya, dengan analisa ini, analisa sederhana ya. Jadi kita tahu yang namanya kripto itu ada cycle-nya, ada siklusnya ya. Ini siklusnya lagi bull market, berarti bertepatan dengan halving BTC setelah 1 tahun. Anda jangan coba-coba masuk. Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, jadi nanti pas waktunya bear market, longsor terus, Anda harus belinya pakai yang down dikit-dikit ya, sambil kita iseng-iseng untuk cuan dikit-dikit ya. Tapi jangan nafsu. Kalau kita punya uang yang buat dihambur-hamburkan ya, umpamanya uang 100% ya, kita ambil aja 30%, udah uang cuan ini, sambil belajar trading naik turunnya kripto. Yang 70% Anda kantongi, yang 30% barangkali 30% itu nanti akan jadi jutaan persen. Ketika bear market kan sudah tahu arahnya ke bawah, kita pasang short. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti ada yang namanya market winter ya. Pas market winter itu, setelah terjadi di bawah bottom bear market itu kan nanti market winter ya, dengan fat food yang gak karuan ya, kita sedikit-sedikit waktunya serok ya, waktunya kita akumulasi, waktunya kita nandur lagi. Setelah nandur lagi supaya kita nanti akan cuan, setelah kita udah serok, setelah kita sudah menanam, kita tunggu sampai bull market yang akan datang, yang 75%, yang 25% nya kita disekalpingkan ya. Tambah pengalaman ya,
tambah tahu ya, kripto bisa dibaca ya dengan jangka panjang siklus maupun cycle-nya yang 4 tahunan ya. Jadi yang pertama tadi diingat, di saat bear market kita masuk, ditunggu bottomnya, kan nggak ada yang tahu bottomnya tahu kan setelah beralih daripada bearish pindah ke trend bullish, berarti baru bisa diketahui bottomnya. Nah di situ saatnya kita masuk pun jangan terlalu banyak, kita DCA ya, umpamanya uang 100% kita masukkan yang 50 karena ini sudah di bear market, sudah di bottom, barangkali bottomnya nanti ke bawah lagi, kita masih punya dana yang di bawah. Kalau enggak ya kita untuk masuk lagi sedikit demi sedikit untuk yang ke atas. Jadi betul-betul menggunakan ilmu, menggunakan obor ya, menggunakan strategi. Musuh kita, lawan kita itu bukan main-main, orang-orang pinter semua, sekelas paus yang mau kita lawan. Kita harus punya strategi, harus punya kepandaian, punya kesabaran ya. Kita lagi main game, lagi main catur. Jangan Anda percaya orang yang ngomong ini ngomong itu, bahaya. Apalagi orang-orang kita yang menipu kita, yang bilang RP1 Binance ngebul, bahaya sekali. Kalau kita, orang-orang kita digobloki, dibodohin, dibohongi, pantas saja orang kita sangkut melulu. Yang kita bodoh, kita goblok kasarannya ya, yang lawan kita paus-paus, pendekar-pendekar kripto yang sudah didengkot, kitanya diasahnya, dipelajari ngibul, dibohongi, sangkut melulu. Di saat bear market turun harga seperti ini, waktunya akumulasi, waktunya masuk, kita sudah nggak punya ambekan, nggak punya napas, nggak punya amunisi. Yang ada sakit, yang paling sakit itu ketika bear market harga lagi di bawah, kita sudah nggak bisa serok. Itu lebih sakit daripada cuan gitu loh ya, jelas itu. Makanya saya sampaikan kepada Anda, harus belajar dulu, harus hati-hati. Jadi Mas Bro di sini nggak ngibul-ngibul ya, akan saya cerdaskan untuk Anda. Kalau masalah narik garis itu gampang, nanti dulu tak tarik, nanti garisnya di belakang sepanjang apa ya, wong namanya technical analisis itu sering meleset. Sekarang ini kan kalau saya lihat daripada technical analisisnya di dalam Bollinger Band aja posisinya sudah di atas, trend line-nya juga targetnya sudah tercapai, ditambah lagi diperkuat dengan doji yang menandakan sinyal untuk turun. Akan tetapi belum tentu turun. Kalau memang market lagi positif seperti ini, demand banyak yang masuk, banyak yang mau membeli BTC, ya jelas nanti terbang lagi. Walaupun itu technical analisisnya dalam konfirmasinya ke bawah, begitu juga kayak kemarin technical analisisnya itu mengarah ke atas ya, mengarah bullish, tapi dibantai sama Gary Gensler ya, yang mana fat yang buruk, yang negatif di dalam kripto akhirnya juga ngelosor ke bawah. Itu seperti itu ya untuk pelajaran ya. Sekarang untuk berita kita lanjutkan kembali. Yang belum subscribe tolong di subscribe, jangan medit gitu ya. Jadi Robert F. Kennedy Jr. ya, salah satu kandidat presiden dari Partai Demokrat AS. Paham ya, jelas ya. Selain daripada Trump yang gembar-gembor, ini Robert F. Kennedy Jr. salah satu kandidat presiden dari Partai Demokrat AS baru-baru ini ya, mengekspresikan pandangannya terhadap dunia cryptocurrency. Ia memberikan pujian setinggi langit terhadap Bitcoin. Weh, coba ya, apa artinya? Artinya kripto mau diangkat-angkat ke atas, dijadikan juga politik ya, nanti akan ditinggikan setinggi langit, naik jebret. Habis itu sudah cuan untuk modal pilpres nanti tahun 2024, pas habis halving udah di pucuk buluran, nanti akan dibanting ya, bisa aja. Makanya kita mengekor aja, mengikuti, menunggangi sekarang apa yang dilakukan paus pada kayak BlackRock juga semua pada akumulasi, kita ikut akumulasi. Nanti ketika jatuh harga dibanting lagi tahun 2024
2024 pas akhir tahun ya kita ikut TP di situ. Kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak tahu, sudah di bull market disangkanya akan naik terus. Saya yakin kemarin seperti itu, makanya banyak yang sangkut masuk tahun 2021 nggak tanpa belajar dulu. Dia nggak ngerti ini posisi lagi di pucuk, ini posisi lagi bull market, ini waktunya pada mereka TP. Masa Anda masuk, ya Anda bayar mereka, Anda jadi korban ya di situ ya, paham ya. Robert F. Kennedy Jr., salah satu kandidat presiden dari Partai Demokrat AS, baru-baru ini mengekspresikan pandangannya terhadap dunia cryptocurrency. Ia memberikan pujian setinggi langit terhadap Bitcoin. Sementara ia juga mengecam mata uang digital bank sentral CBDC sebagai alat pengendalian. Yo, wow. Kira-kira apa saha yang disampaikan oleh Kennedy terkait hal ini? Simak berita selengkapnya bersama Mas Bro ya. Jangan di skip dulu supaya Anda ngerti tambah berpengalaman ya. Jadi Bitcoin dalam pandangan Kennedy, kita lanjutkan ya. Dilansir dari Decrypt ya, Kennedy menyebut Bitcoin sebagai teknologi yang memberikan kebebasan kepada banyak orang. Menurutnya, Bitcoin memiliki potensi besar untuk melindungi individu dari pengawasan dan kontrol pemerintah. Ya, mendukung sekali kan dengan desentral ya, dengan Bitcoin. Mau bilang apa? Kalau Anda saat ini nggak masuk, waktunya masuk. Kalau nanti turun lagi ya jangan loncat-loncat. Untuk jangka panjang nggak masalah ya, kecuali kalau Anda trading, beda lagi. Anda harus memilih mindset Anda yang mana, Anda scalper atau mau investor ya, itu seperti itu. Bitcoin memiliki potensi besar untuk melindungi individu dari pengawasan dan kontrol pemerintah. Dengan demikian, menurut pandangan Bitcoin ya, menurut pandangannya Bitcoin dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga privasi dan kebebasan ekonomi individu. Memang tepat, yang betul seperti itu. Diciptakan Bitcoin ini ya untuk desentral, supaya pemerintah dari pihak manapun nggak bisa mengontrol keuangan kita. Kita sendiri yang akan mengontrolnya tanpa harus dikontrol pemerintah, seperti itu. Jadi Kennedy ini ya sejalan dengan misi dan visi Bitcoin ya. Saya dukung Pak Kennedy. Dari Tegal akan ke sana naik odong-odong, noblos panjenengan ya. Dengan tolong nanti dikasih BTC-nya satu, saya bagikan ke orang Tegal biar tahu BTC ya. Ia menekankan bahwa Bitcoin sebagai mata uang digital dan desentralisasi dapat mencegah pemerintah atau lembaga keuangan lainnya dari intervensi dan pengendalian yang tidak perlu. Ini membantu masyarakat mempertahankan kontrol atas uang mereka sendiri ya, begitu kan, jelas kan. Jadi yang namanya Pak Kennedy ini ya, dia itu sangat setuju karena daripada lembaga keuangan lainnya ataupun intervensi dan pengendalian yang tidak perlu ya. Sebetulnya banyak yang dikecam juga untuk yang namanya mau mengendalikan keuangan kita, itu banyak juga dikecam bahwa sebetulnya tidak perlu segitunya gitu loh. Jadi kita terserah kita mau milih-milih yang mana, suke gue begitu, dikasih kebebasan ya. Itu di situ mengenai Bapak Kennedy ya. Jadi dia itu lagi membanggakan Bitcoin, lagi mengangkat Bitcoin setinggi langit ya. Itu pun Mas Bro paham itu dari mana ya, dari salah satu kampanye dia untuk calon Pilpres AS, seperti itu ya. Jadi selain dia itu membanggakan ataupun lagi memuji Bitcoin ya, di sisi lain ya, Kennedy memberikan pandangan yang berlawanan mengenai CBDC ya. Coba ya, BTC dia rangkul, CBDC dia banting ya. Jadi CBDC menurutnya ya adalah alat pengendali yang cenderung merusak privasi dan kebebasan individu. Ia berpendapat bahwa mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral dapat menjadi alat baru untuk melacak dan mengendalikan aktivitas keuangan masyarakat. Cocok
ya. Jadi di sini saya akan memberikan akurat-akurat ya, berita-berita yang mantap, yang nanti kan jadi timbulnya imbasnya itu kita tahu arahnya mau kemana BTC. Kalau Anda masuk BTC sedangkan BTC lagi di fat-fat sama Gary Gensler, Anda masuk ya Anda masuk jurang. Tapi kalau sekarang Anda masuk dengan didasari dengan fundamental dan berita-berita yang bagus, itu sangat tepat untuk masuk. Jadi Mas Bro itu enggak begitu BTC mau di 100.000 mau banting ke bawah di bull market harga tinggi, semua mau pada TP, semua pada jualan, well sudah ketahuan dompetnya sudah dipindah ke exchange mau jualan. Saya gembar-gembar nanti BTC yang tadinya 100.000 akan jadi 200.000. Itu namanya saya konyol, membodohi Anda, membohongi Anda, membuat Anda miskin. Saya nggak mau seperti itu ya. Jadi tolong di subscribe. Ya. Di sisi lain, Kennedy memberikan pandangan yang berlawanan mengenai CBDC. Menurutnya CBDC adalah alat pengendali yang cenderung merusak privasi dan kebebasan individu. Ia berpendapat bahwa mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral dapat menjadi alat baru untuk melacak dan pengendalian aktivitas keuangan masyarakat. CBDC yang dikeluarkan dan diatur oleh bank sentral berisiko meningkatkan pengawasan oleh pemerintah dan berpotensi menggerus hak privasi masyarakat. Menurut Kennedy, ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Cocok, setuju ya, setuju dan cocok sekali ya. Jadi seperti itu ya perspektif Kennedy mengenai masa depan keuangan ya. Kennedy mencerminkan visinya tentang masa depan keuangan global dengan teknologi blockchain dan mata uang digital. Ia berpendapat bahwa meskipun CBDC mungkin menawarkan keuntungan tertentu kepada seperti efisiensi dan kecepatan, kita harus berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan sebagai alat pengendalian. Sementara itu Bitcoin dan cryptocurrency lainnya yang berpotensi di luar kendali bank sentral dan pemerintah menawarkan sebuah alternatif. Kennedy melihat bahwa ini dapat memberikan masyarakat lebih banyak kontrol dan privasi atas uangnya mereka. Mantap semua, good news untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar kripto ya. Mantap ya. Jadi sudah banyak sekali yang saya beritakan, nggak perlu saya lanjutkan lagi. Nanti lebak, ibaratnya Anda otaknya satu gelas, tempatnya saya kasih satu teko, Anda bisa loncat-loncat di jalanan sedikit demi sedikit. Yang penting ikuti terus apa yang saya kasihkan, tutorial Mas Bro yang acak kadut ini. Yang penting kemungkinan ada manfaatnya daripada yang menipu-nipu, yang ngebul-ngebul. Saya rasa seperti itu ya. Untuk penutup ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, yang subscribe-nya aja nggak ada. Subscribe lagi ya, kebangetan ya. Jadi saya berikan teknikal sedikit ya, supaya Anda agak tahu sedikit, agak ngerti sedikit, karena ini untuk pemula berarti kan banyak yang belum tahu. Yang sudah tahu ya dedengkot ya, nggak perlu ya, ngapain sudah tahu. Kita kan memberikan orang-orang yang belum tahu, yang pemula, yang selama ini ditipu, dibohongi, dibanting, pada nangis, pada di pojokan, pada aduh melihatnya kayak kasihan begitu ya. Jadi untuk daripada technical analisis daripada Bitcoin ini secara garis trendline ini ya, ini sudah breakout, sudah terbang ke atas. Akan tetapi yang namanya psikologi seluruh dunia, ada yang butuh uang buat anak sekolah, masuk sekolah, buat malam mingguan, buat keranda ya, macam-macam udah pokoknya kan banyak butuh uang juga. Tetap yang namanya ada koreksi. Koreksi itu hal yang sehat. Kalau ngaceng terus ke atas nggak koreksi ya nggak ada, nggak bisa ya. Anda pun nggak bisa begitu terus ngaceng aja, itu nggak bisa. Ini BTC yang ngaceng, bukan yang lain-lain ya. Ini belum tentu yang namanya technical itu kan cuma 30%, yang selebihnya kan fundamental. Tapi kita juga TA juga perlu ya. Ini arahnya BTC ini karena ini sudah di trendline-nya sudah jebol ke atas, sudah breakout, berarti konfirmasi bullish. Di dalam bullish ini ada candle ya, ada candle merah yang mana konfirmasi akan ada koreksi.
koreksinya sampai mana? Paling dalam itu di trendline ini paling dalam, tapi kan kadang-kadang nggak sedalam itu ya. Yang namanya psikologi manusia kan berbeda-beda, ada yang turun dikit masuk, turun dikit masuk, turun dikit masuk, kan gitu gunanya DCE kan seperti itu ya. Yang penting ini arahnya kemudian akan terbang ke atas, dilihat daripada trendline-nya yang sudah breakout, tapi akan terjadi penurunan kemudian akan melanjutkan kenaikan lagi ya. Itu secara teknikalnya seperti itu ya. Jadi semua masalah sell ataupun buy itu di tangan Anda. Mas Bro hanya memberikan barangkali ada informasi-informasi yang kurang, berita-berita yang Anda belum mengerti ya, arahnya BTC mau kemana, jadi saya arahkan untuk ke situ ya. Jadi yang namanya teknikal ini ya sebetulnya memang perlu, jangan sampai kita tinggalkan juga ya. Yang penting ini intinya arahnya BTC itu sudah arah ke bullish, tergantung kita berani nggak masuk apa nunggu di bawah ya. Kalau kita nunggu di bawah kadang-kadang nggak ke bawah lagi kan seperti itu. Makanya gunanya DCE kan seperti itu ya, mau turun ya bisa ngambil lagi. Yang penting untuk jangka panjang akan terjadi kenaikan dan akan bull market, yang mana tahun 2024 itu halving BTC di bulan Maret, dan setelah halving itu kan merangkak naik dikit-dikit dengan euforia, dengan demand semua ribut berebut BTC. Akhirnya di dalam akhir tahun bull market di puncaknya pas pilihan pilpres AS, pas itu mungkin lagi tinggi-tingginya kita TP juga, mereka juga butuh uang ya, mereka Demokrat juga butuh uang, nanti ya kita banyak yang dimakan juga di kripto. Makanya kita ngikuti dia masuk kita masuk, dia TP kita TP ya. Mungkin hanya seperti itu ya. Sudah panjang lebar yang saya bicarakan hari ini untuk menambah wawasan Anda semua ya. Yang perlu masuk ke Telegram ya monggo silakan untuk berbincang-bincang sama teman-teman, tambah ilmu, tambah pengalaman. Yang belum download aplikasi Telegram, nggak punya atau nggak tahu ya nggak usah, sini nggak memaksakan ya. Mas Bro aja ngurus, ada Telegram, ada YouTube aja kadang-kadang udah capek ya. Belum ada kegiatan yang lain, belum randa yang A, randa yang B, randa yang C, 3 randa menta sehari didatengin semua, bagaimana? Itu canda ya. Jadi kalau nggak canda kan kita stres, kita lagi sangkut, nggak canda stres, kita mau masuk harga lagi di bawah, dokunya nggak ada, aduh semua. Memang kalau lagi kere, lagi miskin ya mau di apa-apain tetap kere ya begitulah ya. Mas Bro doakan semoga yang pada kere, yang pada sangkut, yang pada nggak ada dana kemudian punya dana ya, yang sangkut mudah-mudahan pada kejemput ya, yang duda cepat mendapatkan randa ya, kan seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang namanya Mas Bro banyak salah, banyak dosa, manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.